Selamat malam Om Dikai, how are you? I miss you, Selamat. I love you. Kabar baik, sehat-sehat, keluarga sehat, semua baik-baik. Gitu. Om Luar Dikai, gue biasa. malam ini mau ngajakin lo ngobrol tentang, karena kan background-nya kan lo di sisi industri lo mengamati banget lah, lo salah satu pengamat industri yang paling konsisten kalau gue bilang sih, dan kalau dari sisi event dan segala macam, gue rasa lo termasuk salah satu orang yang kalau bisa dapat rekor muri, lo dapat rekor muri kali dari jumlah Gitu. jumlah event yang lo datengin. Enggak lah. Ya, maksudnya, ya karena kan, ya maksudnya gini ya karena kita entusias ya Om Dim, ya. Maksudnya, ya kita kan pengennya industri ini bisa sustain lah, gitu. Benar Om Nah, Dim? ini gue mau ngobrol Oke, dari oke. sisi pas banget. Gue lagi pengen ngobrol sama Hmm. entusias, vapor Oh, entusias. Nah, dari saat vapor entusias. Nah, khususnya gue mau ngobrol tentang kemana sih arahnya kira-kira perkembangannya dunia vape di Indonesia ini nih. Kalau gue lihat tuh, gue pengen ngobrol tentang itu gitu. Nah, tapi lebih spesifik lagi, khusus oh, hari ini gue mau ngobrol tentang masalah salt nick. boleh. Wah, Nah, luar biasa. Mantap. karena memang Mantap tuh. Karena memang gue melihatnya begini, apa namanya, buat lo nih sebagai seorang entusias, jangan dari gue deh, ini dari angle lo aja, sebagai Hmm. seorang entusias vapor, Hmm. vaping entusias. Nah, Oke. buat lo pengalaman lo tentang salt nick atau Ah, pengertian lo tentang salt nick itu bagaimana so far ini? ya salt nick kalau menurut gue ya dipergunakan untuk menyangin. Kalau gue menyangin karena dalam artian dengan kadar nikotin yang lebih tinggi gitu ya, terus nikotin biasa yang disuntikin benzoic acid. Benerin deh kalau gue salah ya dari apa yang gue tahu ya, karena bisa aja salah gitu. Maksud gue yang gue tahu itu, terus kalau misalnya dimasukin, kalau maksudnya kalau emang ada di liquids, buat gue itu sih nggak boros ya jadinya gitu, penggunaan e-liquids loh gitu. Hmm. Karena kalau Hmm. kalau kalau gue pernah pakai salt nick, gue pakai, nggak usah sebut brand, gue pernah pakai salt nick gitu lokal, cuman gue nggak bisa ngisepnya terus terang Gara-gara karena lu biasanya pakai RDA. gue biasa pakai RDA. Jadi kalau gue bilang POTS itu enak, pasti harus bisa gue isep di TL. Kalau diisep secara MTL, gue aja nggak bisa ngisepnya, pasti gue batuk-batuk. Oke, Jadi gue mesti, berarti kalau misalnya lu pakai apa namanya, kalau lu pakai, nah lu POTS. batuk-batuk itu gara-gara pakai pots-nya atau IO-nya atau karena salt nick-nya dan freebase-nya? Kenapa Kalau yang kalau menyebabkan batuk-batuk apa? kalau gue karena gini, kadang-kadang salt itu bukan harusnya kick-nya yang kekencangan. Kick pas kita isep pelan gitu. Karena kan kadang-kadang mereka juga, maksudnya ada beberapa liquid yang emang begitu kita isep pelan, masuknya cepat. Rasanya kayak langsung teng gitu. Nah itu pas langsung teng di mulut, di sini langsung tek gitu. Nah itu masih batuk. Nah ada beberapa pots yang emang diisep begitu, nggak terlalu kayak, jadi nggak ngegas kencang gitu loh. Bener nggak sih? Ada Ya. beberapa pots yang emang langsung kencang, makanya perlu dikumpulin dulu baru diisep lagi gitu. Nah yang gue sukanya modelnya kayak diisep pelan gitu, tapi kayak beneran minum dari sedotan yang zaman dulu kita bilang gitu loh. Bener nggak sih? Yang beneran diisep dari sedotan terus kayak lama-lama deh. Nah dia naik kenyang, kita belum gitu. Nah Nah, itu gua rasa dari device-nya sih, dari device-nya. karena gue perhatiin ada beberapa, gue juga nyobain banyak pots, gue nyobain beberapa, banyak lah pots yang gue cobain gitu. Rata-rata hampir 80% semua emang ngisepnya harus MTL. Gue itu kalau cara ngisepnya emang kudu MTL kan, emang yang salah kan berarti gue-nya kan gitu. Karena gue biasa ngisepnya di TL gitu. Cuman kalau gue lihat yang beredar emang semuanya rata-rata begitu. Oke. Nah, pengalaman lo untuk pakai salt nick ini, pertama gue mau tanya, salt nick itu lo suka atau enggak? Kalau gue gini, bukan gue bilang nggak suka, gue nggak bisa ngisepnya itu. Yang kalau sama Tapi kan itu saltik yang gara-gara beredar, device-nya, bukan gara-gara salt nick-nya. bukan. Tapi kan yang jadi masalah gini, semua device yang beredar itu, contoh lah misalnya ada beberapa banyak device yang beredar sekarang, semua MTL. Gitu. Oh. Seandainya saltik itu bisa dibikin secara detail, gue bakalan ngefan banget. Karena maksud gue nggak boros puff, gue auto kenyang gitu. Cuman kalau gue lihat dari sisi liquidnya, ya gue juga percaya bahwa saltik itu adalah solusi. Itu gue percaya banget karena gue selalu merekomendasikan orang untuk mempergunakan itu.
Oke, sekarang gini, kalau kita lihat tentang Saltnik itu sendiri, Nah, gue melihatnya Saltnik itu ada kenaikan dan ada penurunan dari betul, 2018 akhir sampai 2019 akhir itu dia betul, naik banget. Terus betul, tiba-tiba setuju. turun, Betul. tiba-tiba turun. Ya, Nah, menurut lu pada saat Saltnik itu bisa naik banget itu menurut lu kenapa? Sampai karena akhirnya gue kan, mau nanya tentang pada saat dia oke, turun tuh kenapa? oke, kenapa juga? Oke. Jadi gini, kalau menurut pengamatan gue, dari apa yang gue lihat, begitu pas Saltnik naik, ya, itu kan semua orang pada bikin Saltnik. Bener nggak? Betul. Nah, begitu orang pada bikin Saltnik, gue ngeliat nih, banyak orang yang terbantu. Banyak orang Oke? terbantu. Oke, banyak orang terbantu pada saat itu. Sehingga Saltnik itu sangat naik gitu. Dan orang menganggap bahwa Saltnik adalah solusi. Gue termasuk orang yang menganggap itu. Begitu pas dia turun, gue juga kaget, kenapa nih nggak diminati. Tapi ternyata ada Hmm. pengganti. Era itu kan, bener nggak? Ada Hmm. penggantinya. Maksudnya semua orang bilang kayak, oh kita main pots friendly aja. Oke. Gitu loh. Karena apa? Karena mungkin bisa macam-macam Om Dim. Bisa dari price, Hmm. bisa dari customer retention. Karena kalau lo pakai Saltnik 30 mili 1 bulan ya belum tentu habis, bener gak sih? Gitu. Kalau misalnya Betul. penggunaan 1 hari 1 mili gitu. Terus abis itu belum lagi kayak misalnya harga pasti, terus cuman orang-orang pasti ngelihatnya lebih ke arah gimana caranya biar customer bisa bolak-balik. Begitu pas dia naik, gue lihat banyak banget. Karena gue orang yang percaya sama solusi itu. Dan gue bahkan memberikan banyak pots ke orang-orang untuk yang pengen pertama kali nge-vape. Dan gue pasti sandinginnya sama Saltnik. Gue cukup nanya sama dia, lu sukanya fruity atau tobacco? Kalau dia suka fruity, gue kasih liquid fruity, Saltnik. Kalau dia suka tobacco, gue kasih tobacco Saltnik. Hmm. Hmm. Gitu. Nah, Dan itu mereka menarik. bilang, iya ya enak. Ah. Dan mereka bilang, iya ya enak ya gitu. Ya ada lagi nggak? Ada nih satu lagi. Tapi ini biasanya buat orang yang suka creamy. Tapi buat yang kayak gini nih, belum semua orang suka lah. Tapi kasih, karena kan biasanya yang paling gampang kan fruity itu. Fruity kan kalau dari zaman kita dulu juga kalau buat peralihan ke rokok, dari rokok ke vape-nya kan lebih cepat tuh giliran fruity. Kalau creamy kan pencariannya aja gitu. Setelah dia Ya. udah bosan sama fruity, habis itu dia ke creamy. Makanya gue selalu kasihnya juga gitu. Oke. Kalau menurut lo, kemungkinan apa yang menyebabkan orang itu tidak suka sama Saltnik sehingga lebih memilih yang lain? Lebih ke Selain arah harga ya? edukasi. Satu Kalau gue harga. edukasi. Tadi satu harga. Terus yang kedua, Lebih ke arah edukasi. edukasi. Lebih ke arah edukasi. Karena gini, di saat kita pengen jelasin Saltnik itu apa, selalu ada timpangan-timpangan yang miring tentang itu. Contoh, kita cuma pakai 369, Saltnik 25-50 misalnya gitu. Oke. Bener kan? Dan Yes. akhirnya jadi kayak kontradiktif gitu. Belum lagi ditambah sama cerita-cerita bahwa nikotin itu bahaya lah dan segala macam. Gitu. Oke. Akhirnya jadi tuh mindsetnya kalau yang dari gue lihat gitu. Karena orang bilang, oh iya gue pakai segini aja udah begini gue, gimana pakai yang segitu gitu loh. Iya Oh. dong, kalau gue pakai 9 begini-begini, gitu kan. Ah. Gimana Gimana gue gue pakai pakai yang 25? segitu? Itu dia, padahal Dan kan pada saat dicobain beneran garuk beneran kan? Karena memang beneran, justru itu. Saltnik yang ada biasanya Ya, tinggi. betul, betul. Setuju, justru itu. Karena Saltnik yang ada biasanya segitu, ya kan. Jadi Hmm. orang ngegambarnya gini, oh iya nih gitu. Dan Oke. ada beberapa paradigma juga di bawah gitu ya, yang akhirnya bilang nanti ujungnya adu tinggi-tinggian, adu garuk-garukan, adu siapa yang kuat nahan garuk gitu loh, ngerti gak sih? Bener gak? Ya karena kan ini gue ngomong kan sama vapers ya, maksudnya mereka kan punya selera gitu. Ada orang bilang, gue pakai 50 nih, gue kuat, ada yang gitu. Oh. Ada yang boro-boro orang pakai 50 belum apa-apa ya udah batuk karena dia nggak kuat nahan di sini, nggak kuat nahan di sini gitu ya kan. Gimana Nah. nahan di sininya gitu. Nah. Nah itu Tapi ya. tapi dia justru pengen nunjukin seberapa kuat dia nahan ya. Padahal Justru dia itu. mungkin pada Itu saat dia nahan di depan temennya. Cuman kalau untuk daily betul. use mungkin tuh liquid nggak Betul. bakal dipakai sama dia. Nggak bakal Kalau dipakai. lagi nggak ada teman-temannya. Tapi kan kita ngomongin sebuah komunitas ya. Maksudnya kita Hmm. ngomongin sebuah sekumpulan orang-orang yang emang entusias gitu. Terus kan di saat mereka pengen apa ya, pengen ngasih tahu ke orang kan biasanya mereka suka show off tuh, ya kan? Jadi mereka pada, Oke. nih gue gocap, cobain. Ya maksudnya mungkin bercanda. Ya gue tahu dia kuat karena dia biasa ngisap gocap. Ya gue boro-boro gocap, gue 9 aja kadang-kadang udah melintir kok. Gitu. Ya pas gue cobain, ya elah bro, gue langsung bilang, enak ya? Enak. Ya enak buat lu yang biasa. Kalau buat orang yang nggak biasa, yang nggak ngerti, nggak usah gini deh, nggak usah ngerti nahannya deh. Ngerti ngisepnya aja.
yang which is gue sampai sekarang nggak ngerti gitu, maksud gue ketidakbisaan gue untuk ngisep MTL misalnya gitu, ya kan, gitu loh. Karena gue selalu ngisepnya kan di TL gitu. Jadi buat gue ya kalau gue ngisep begitu ya gue pasti berasa banget kayak dipukulin lah, di sini dipukulin gitu. Iya. Ya itu cara mereka sih Om Dim. Ya maksud gue ya dengan edukasi yang benar sebetulnya kalau lo butuh ya nggak apa-apa lo ada segitu. Oke, jadi sebetulnya nih gini kali ya. Banyak orang yang mikir bahwa Saltnik sama Freebase itu adalah dua nikotin yang berbeda. Ya, sebetulnya iya. Ya akhirnya mereka emang menganggap ini adalah dua nikotin yang berbeda. Padahal kan di saat anggap aja Freebase, nikotin biasa di saat disuntikin benzoic acid itu kan buat ngilangin keasamannya kan gitu. Bener nggak, Dik? Nah, di saat dia menghilangkan keasamannya, berarti yang hilang apa? Asamnya kan? Asamnya itu kan efek samping dalam artian dari nikotin yang selalu kita dapat. Bener nggak, Dik? Gue suka kebalik-balik tuh, mana kapan basa, kapan asam gitu. Pokoknya ya memang basically pH levelnya lah yang di adjust gitu kan. Diturunin kan gitu ya. Dan kalau misalnya kita ngomongin efek samping lah, efek samping dari nikotin, garuk kan pasti. Makin tinggi nikotinnya garuk. Bener nggak sih, Dik? Correct me if I'm wrong ya. Makin tinggi nikotinnya, makin garuk di kerongkongannya. Karena yang garuk di kerongkongannya itu adalah efek samping dari nikotin. Oke. Bener nggak? Coba correct me if I'm wrong. Jadi sebetulnya, jadi di kalau menurut gue, nikotin itu memang betul ada karakter garuknya. Ada karakter garuknya. Benar. Nah, nikotin itu kan perlu diencerin lah istilahnya. Setelah diekstraksi ini jadilah dia nikotin. Ya. Tapi kan habis itu kemudian diencerin nih. Diencerin lagi, benar. Diencerin kan. Ya. Nah, diencerin ini dulunya cuma ada satu cara. Yaitu dicampurin sama jadilah Freebase. Oke. Jadilah Freebase. Dia dicampurin amonia. Ya. Oke. Jadilah Freebase. Oke. Jadi nikotin dengan proses amonia disebutnya nikotin Freebase. Freebase, oke. Nikotin dengan proses yang diketemukan dulu belakangan, yaitu nikotin yang diproses dengan benzoate acid, jadilah dia Saltnik. Saltnik, benar. Ya kan? Oke. Nah, berarti dalam arti, terus sudah jadi sama-sama nikotin, tapi cuman beda cara prosesnya nih. Nah, karena prosesnya itu berbeda, dia berpengaruh terhadap pH level. Nah, pH level yang tadi lu bilang asam basa itu. Ya. Nah, benar. Nah, asam basa ini ya kita sama-sama bukan ilmuwan nih ya. Nggak apa-apa. Tapi asam basa ini adalah setelan nih. Setelan. Anabel. Nah, setelan nih, kayak timing belt nih. Ya. Setelan. Nah, setelan ini tergantung di pH berapa, badan kita taunya itu tentang masalah garuk-garukan. Kalau dia level pH-nya sekian, gatel. Kalau dia pH-nya sekian, gatel sih, tapi kurang gatel, lebih nggak gatel. Betul. Ya kan? Nah, Freebase ada di dalam setelan pH level yang membuat kita cukup gatel. Oke. Gitu, cukup gatel. Jadi dalam artian efek sampingnya gatel gitu ya? Gatel banget. Garuk banget. Gatel banget. Nah, kemudian ada nih orang yang membuat, kalau gua pakai cara lain yang bisa dipatenkan dan di-approve juga sama Departemen Kesehatan semua segala macam, gue bisa nih tuning ini menjadi nggak terlalu gatel. Betul. Dipatenkan. Dipatenkan, dipakai pertama kali di Joule. Nah, akhirnya untuk pertama kalinya kemudian ada nikotin dengan satuan yang dulu tidak pernah bisa dibayangkan. Ya, betul. 50 misalnya. Benar. Bisa vapable. Ya. Dulu kalau pakai cara Freebase, ngerti. Coba aja pakai Freebase 50 mg. Gitu loh. Ya kan? Benar. Cuman habis itu kemudian, nah ini bisa vapable.
Nah, akhirnya dia bisa menciptakan satu cartridge diisi 50 mg karena 50 mg itu dianggap satuannya rata-rata nikotin yang dihasilkan oleh satu bungkus rokok. 50 mg. 50 mg. Jadi dalam artian kalau misalnya jadi satu cartridge sama dengan satu bungkus rokok. Oke. Gitu Jadi loh. Jadi kalau lo ngabisin satu cartridge kurang lebih lo ngabisin satu bungkus rokok gitu. Iya, gitu. Jadi orang-orang yang di Amerika itu merek ini ngebum nih. Buat mereka praktis. Ya, benar. Nggak bawa korek, nggak bawa apa-apa, cuma ini aja, tas gitu. Benar. Kalau bosan ganti pos gitu ya. Iya. Nah, Oke. Lanjut Om. Masuk nih ke Indonesia. Masuk ke Indonesia. Cuman kan kita lupa nih bahwa kalau di Amerika memang dibutuhin yang kayak begitu. Jadi mereka memang karena cigarette break-nya pendek. Betul. Cuman 5-15 menit. Betul. Mereka perlu yang kenyang gitu ya. Kenyang, kerja lagi segala macam gitu kan. Dapat gitu ya. Dapat gitu. Nah, mereka ngelihatnya adalah yang mereka cari, kebutuhan nikotin gue cukup. Oke. Gitu. Benar. Karena mereka sudah bisa membedakan antara kebutuhan yang cukup dan kebutuhan yang tidak. Betul. Gitu kan. Sementara sosiologisnya di Indonesia beda nih. Beda banget. Kita makan siangnya aja bisa sejam 2 jam. Makan siangnya doang. Benar. Dan in between kita tetap aja ngebul kan. Kayak gitu. Nah, jadi akhirnya pada saat orang Indonesia nyobain yang 50 mg, mereka bilang, wih, kalau kayak gini gila nih. Iya. Gue nggak kuat nih. Kalau disesuaikan sama kebiasaan kita jadi boros banget gitu ya. Boros banget, karena kita ini kan tinggi kan. Gitu. Nah, di sisi lainnya lagi, pada saat ada teori yang bilang bahwa salt nick itu lebih halus throat hit-nya. Langsung orang Indonesia banyak yang bilang, enggak. Iya. Karena dia biasa 3, dia biasa 6, kalau lebih dari itu udah garuk, dia cobainnya 50, 40. Iyalah. Iya kan, nggak apple to apple kali. Iya kan, nggak apple to apple. Nah, cuman kembali lagi nih, menurut lo, apakah benar gara-garanya salt nick itu juga akhirnya ditinggalkan banyak orang ya gara-gara nggak cocok sosiologisnya gitu ya. Misalnya dia 30, 40, 50 nggak cocok sama orang Indonesia. Masuk akal juga Om Dim, karena gini loh. Sekarang gini ya, nggak tahu ya. Kalau menurut gue nggak cocok sama orang Indonesia, gue lebih ke arah ya emang orang Indonesia tidak yang tadi Om Dim bilang gitu, ya durasi pemakaiannya juga mereka tuh pendek, sedangkan kita tuh durasi pemakaiannya panjang-panjang gitu. Maksudnya di saat kita punya break kita panjang gitu. Tapi secara ya benar juga sih, karena kita juga dari dulu paling tinggi berapa sih? Kita paling kalau gue ngomong Ijusmai misalnya gitu, kita paling pakai yang mana? Yang kuning itu udah top banget gitu, itu 9. Bener itu 9 ya? Iya. Dan kalau misalnya kita pakai yang hijau itu 6, ya karena kita udah tahu pakai 6 boros gitu, kita hajar aja 9 sekali, abis itu kan pakai liquid yang sama gitu, cuman beda nikotin biar berhenti kan gitu, bener gak? Kalau zaman dulu gue begitu, gue cuma sharing kayak ya kita paling tinggi, gue terus terang paling tinggi pakai 9 lah, karena kalau misalnya gue pakai 6 terus tiba-tiba gue ngerasa wah gila nih, umurnya masih 2 hari lagi nih, liquid gue udah tinggal sebotol gitu, wah gawat nih. Gue tetes yang 9 terus gue isap, abis itu gue berhenti ngisap yang 6 kan otomatis, karena gue ngerasa kenyang gitu. Jadi itu untuk berhentiin break gue gitu. Sedangkan kalau orang Indonesia mungkin lebih ke momok miligramnya Om Dim. Kalau orang Indonesia ya, karena begitu pas dia, padahal secara apa ya? Mungkin secara logikanya, karena yang tadi dibilang tingkat keasamannya kayak apa gitu ya. Ya orang udah momok duluan gitu. Wah, gue pakai 9. Dia orang udah pakai 25, gue buat apaan? Kan gitu. Too much. Oke. Sedangkan kan sosialisasi tentang too much-nya itu kan nggak pernah dikasih tahu. Kenapa 25 dibikin buat device yang namanya pot? Bener nggak sih? Kenapa Jules bikin di pot gitu loh? Iya. Bener nggak? Nah itu kan nggak pernah sosialisasi. Nah sekarang tadi lu sempat bilang bahwa
Saltnik itu juga kemudian ditinggalkan karena mereka mendapatkan substitusi. Betul. Substitusinya mungkin salah satunya pot friendly. Betul. Ya kan? Ya. Orang lebih suka terhadap pot friendly gitu. Betul. Tapi yang jadi pertanyaan gue adalah sebetulnya kalau dibilang substitusi itu kan enggak ya. Karena sebetulnya pot friendly itu balik lagi ke freebase. Betul. Jadi sebetulnya memang orang nggak suka Saltnik, memang ujung-ujungnya memang suka freebase. Karena tidak ada substitusinya, itu sebetulnya balik lagi ke freebase sebetulnya. Betul. Tapi yang orang nggak dapat itu kan, jadi kan gini Om Dim, orang kan selalu menyamakan, ya tadi ya Om Dim cerita kalau misalnya. Orang selalu bilang garuknya, orang selalu ngomong garuknya, orang nggak ada yang pernah ngomongin kicknya. Benar nggak sih Om Dim? Akhirnya kata-kata garuk itu yang seakan-akan tren. Ya. Padahal yang tadi aku bilang, garuknya kan efek samping. Kalau lu pakai freebase nikotin tinggi, ya bonusnya garuk. Itu bonus, Pak. Maksudnya efek sampingnya garuk, makin garuk pasti gitu. Masalah kuat nahan garuknya tergantung kondisi badan, itu jelas. Cuma maksudnya bukan sesuatu yang pasti gitu loh. Ngerti nggak sih? Kadang-kadang dia tiba-tiba pakai 12, anggap aja dia kuat tiap hari pakai 12, dia lagi batuk, ngisep 12 pasti nggak kuat. Dia pasti pengennya pakai ngisep 6 atau ngisep 3 liquid yang sama. Cuma maksudnya sosialisasi yang kayak gitunya tuh yang sebetulnya orang butuh nggak sih? Sampai sejauh mana? Dan tentang nikotin sendiri kayak bener nggak sih yang dicari garuk? Kan nggak itu gitu loh. Itu yang selalu gue bingung. Orang tuh selalu ngomongin, wah kayak kalau makin garuk, makin gangster loh gitu. Ya, kita kan nggak butuh adu kuat-kuatan nahan garuk gitu loh. Dan gue ngeliatnya arahnya selalu kayak ke arah sana gitu loh. Sehingga pas zaman Saltnik disukai sama banyak orang, gue ngeliatnya ya mungkin dia butuh secara konsumsi. Gue nggak ngerti. Tapi yang dilihat kayak, jadi kayak gue pakai 25, oh ya udah gitu. Gue nggak kebayang juga sih lo pakai 25. Maksud gue, karena gue ngeliat ya dapat di saat 25 kita udah ngerasain garuknya kayak gitu. Di saat gue, ya dalam artian ini karena kesalahan gue ya, gue akuin ini karena kesalahan gue nggak bisa ngisep MTL, jadi sehingga garuknya which is gue nggak bisa tolerir gitu. Kalau gue ngisepnya karena gue biasa ngisepnya secara DTL, mungkin gue nggak bisa tolerir cara garuknya, bener gak sih? Di saat badan gue terima, gue nggak bisa nahan garuknya. Cuman kalau diisep pakai MTL, fine aja. Ya gue aja nggak biasa. Mungkin itu salah gue, bisa aja kan gitu. Karena gue nggak bisa ngisep MTL gitu. Gue udah terlalu terbiasa kayak DTL gitu. Tapi sekarang nih, yang selalu diomongin, pasti yang diomongin kayak kuat-kuatan nahan garuk itu loh, yang kadang-kadang gue jadi kayak gimana gitu. Sekarang gue tanya tentang, menurut lo sebagai pemerhati, menurut lo masa depannya Saltnik di Indonesia itu gimana menurut lo? Waduh, kalau gue sih bisa bilang gini, Saltnik itu solusi, tapi Saltnik itu solusi banget. Sekarang kalau kita mau ngomongin gimana caranya orang biar kenyang, iya nggak sih, Om Dim, bener nggak? Ya Saltnik solusi dong, gitu. Kenapa juga? Anggap lagi nih, sorry nih, kita boleh bahas brand nggak sih? Boleh. Boleh nggak sih? Boleh. Oke, misalnya kita ngomongin yang 4 huruf lah. Dipakai nggak di kalangan menengah ke atas? Skala manajer deh, dipakai nggak? Dipakai. Why? Karena menurut mereka cocok si break mereka pendek, gitu kan ya? Iya nggak sih? Secara kalau kita ngomongin manajer kelas ke atas ya, gitu. Si break mereka pendek, mereka banyak meeting, banyak ketemu orang, dan segala macam gitu. Di saat mereka tuh ke break, itu bisa ngegantiin gitu. Bener nggak? Kalau seandainya itu cocok buat mereka, tapi apakah itu cocok buat, maksud gue gini, balikin lagi ke scale yang paling gede, gitu ya. Apakah cocok buat rakyat Indonesia? Enggak. Iya kan, bener dong. Enggak kan, karena akhirnya mereka hengkang lah, boleh dibilang gitu, yang 4 huruf. Coba maksud gue, apakah bisa diterima semua masyarakat Indonesia? Nggak bisa. Cuma masyarakat Indonesia yang benar-benar into aja gitu. Ya, jadi niche market. Ya, jadi niche di kalangan vapers, tapi jadi masif di kalangan yang tadi gue bilang. Ya. Yang di kalangan manajer ke atas, yang which is yang emang, lu pakai apa? Gue pakai ini. Gitu. Why? Karena ya, gue pakai deh. Habis itu dia nanya, kenapa sih pakainya? Oh, pakai gini, gue kan meetingnya banyak, gue kan. Dapat kan sih, akhirnya jadi kayak mereka jadi mempergunakan itu kayaknya kesannya tren lah di kalangan mereka.
Tapi kalau Jadi, kita ngomongin, ya, jadi sebetulnya menurut lo masa depannya Saltnik itu, walaupun dia solusi, tapi tidak akan menjadi mass market. Dia hanya akan berkembang di niche market menurut lo. kalau gue justru gak gitu. Kalau Nggak gue gitu? justru melihatnya kalau misalnya dia penjelasannya benar, gitu ya, digunakan dengan cara yang benar. Maksud gue bukan, jadi gini loh, di saat kita memberikan pengetahuan tentang Saltnik itu yang benar, gitu, marketnya jadi lebar. Karena yang sekarang kita bilang gini, kalau misalnya tadi Om Dim udah bilang, kalau di Amerika yang 4 huruf tuh kayak gini gitu loh. Kalau misalnya seandainya pola pekerjaan mereka di Indonesia adalah cocok dengan yang dilakukan di Amerika, itu kan market juga buat mereka. Cuman kan mereka tahu nggak? Enggak kan gitu. Nis kan karena pengetahuan mereka nggak sampai sejauh itu, bener nggak? Iya. Dapat kok. Iya kan? Kalau misalnya seandainya ini disosialisasikan dengan baik, gitu ya. Iya. Iya kan? Kan yang kalau misalnya anggaplah semua yang scale-nya itu mempergunakan itu tuh kebayang nggak sih kayak apa gitu? Oke. Sekarang kalau misalnya gue mau bawa perspektif baru. Boleh. Mau bawa perspektif baru. Jadi misalnya gini. Kalau sekarang ini kan kita bicara tentang garuk-garukan. Garuk-garukan. Dalam bayangan gua, dari sekitar 2 juta vapor yang ada di Indonesia, ada banyak vapor yang memang dia akan stuck. Hanya bisa pakai 3. Gara-gara kekuatannya dia terhadap throat hit, Ya. itu adanya di levelnya 3. Betul. Jadi alasannya dia tidak bisa memakai yang lain, bukan karena dia nggak butuh nikotinnya di level lain, tapi dia stuck. Ya. Dia hanya bisa di 3, karena 3 itu adalah yang nyaman. Ya. Nggak ada pilihan. Betul. Gitu. Nah, perspektif barunya adalah begini. Mungkin nggak, misalnya, Saltnik itu kan adalah inovasi. Betul. Ya, yang kita ambil itu adalah core-nya aja. Core-nya adalah inovasi Saltnik itu untuk membawa throat hit yang halus. Core-nya kan gitu. Karakter nikotinnya adalah throat hit-nya lebih halus. Oke. Sehingga pada saat dia dibikin di miligram yang familiar sama vapor, terutama di Indonesia, misalnya di 3, 6, 9, 12, sama dengan satuan yang dipakai di Freebase, itu menjadi masuk akal buat lebih banyak orang. Karena kemudian mereka bisa pilih, oke, kalau emang suka sama throat hit-nya, pakailah Freebase. Terserah mau pakai 3, 6, 9, dan 12. Tapi kalau nggak suka dengan throat hit, orang-orang yang seperti ini jadi nggak stuck harus pakai 3. Karena dia bisa pakai 3 salt, 6 salt, 9 salt, atau 12 salt. Ya, gitu. Ya. Jadi kita masalahnya sih soalnya menurut gue jadi runyam gara-gara sama aja nih. Gue juga heran nih sebetulnya Dikai. Kenapa mobil contohnya ada yang setir kanan, ada yang setir kiri. Iya kan? Iya. Kan gila. Maksudnya kenapa sih lu bisa bikin mobil segitu susahnya? Lu bikin mobil susah banget lagi. Kenapa lu gak bisa bersatu nentuin setirnya sebelah mana? Iya kan? Contoh misalnya di satuan panjang. Ada yang pakai senti, terus dia nanya sama gua, itu berapa inch? Lah gua nggak tahu. Itu berapa inch? Karena kita nggak pernah ngukur pakai inch ya gitu ya. Iya kan? Terus tiba-tiba ada lagi yang tentang kecepatan. Wah, ini adalah dia pesawat ini kemarin jatuh diperkirakan 500 nautical mile. Kenceng apa enggak tuh? Iya kan? Karena gue taunya kilometer per jam. Iya. Iya kan? Nah, di temperatur juga sama. Ada yang namanya Celsius, ada yang namanya Fahrenheit, ada yang namanya Kelvin. Kalau gue tanya sama lo, Dikai, sekarang nih di ruangan gue nih 80 derajat Fahrenheit. Buat lo dingin atau panas? Beku kali beku. Benar. Iya kan? Sementara core-nya si Saltnik itu memperhalus throat hit. Betul. Tapi satuannya tuh kayak Fahrenheit sama Celsius. Kalau di Freebase ada 3, 6, 9, 12, begitu di Saltnik 25, 30, 40, 50, kenapa harus beda nih satuannya? Jadi kita mana tahu itu
dia lebih halus atau enggak gitu. Benar. Nah, sedangkan tadi kalau lo bilang bahwa sebetulnya orang-orang ini sebetulnya yang dia butuhkan adalah nikotinnya, yang dibutuhkan adalah hitnya. Betul. Bisa banget loh ini dicapai. Bisa banget loh ini dicapai. Jadi orang bisa mendapatkan hit, seberapapun hit yang nikotin hit yang dia mau. Betul. Tapi untuk beberapa orang, dia sekalian mendapatkan hit yang dia mau, dia juga menikmati throat hitnya. Tapi ada sebagian orang yang dia bisa mendapatkan hit yang dia mau, tanpa harus dealing dengan throat hit yang mengganggu buat dia. Betul. Asal disatuin nih. Ya. Disatuin, jangan ada 1 Celsius, 1 Fahrenheit. Iya. 1, 2, 3, 3, 6, 9, 12, satu lagi 30, 40, 50 gitu loh. Benar. Ya. Apakah itu akan merubah landscape? Gitu loh, karena gue juga sebagai salah satunya, gue juga menurut gue ya, gue lumayan bisa menempatkan diri gue sebagai konsumen ini. Kalau ada 2 inovasi available di dunia ini, 1 inovasi yang menciptakan throat hit, 1 yang menciptakan tidak dengan throat hit atau lebih soft throat hitnya. Kenapa kemudian kita cuma ada satu-satunya pilihan, ya 1 ini doang. Kalau throat hitnya mau kecil, nikotinnya dikecilin. Ya. Kalau dia mau gede, ya siap-siap dengan tantangan throat hitnya. Betul. Gitu loh. Apakah pemikiran ini kalau misalnya dibawa dengan penyatuan, ya jadi jangan kayak, gue nggak tahu ya kenapa kita harus ngebawa sesuatu yang benar-benar following Amerika, sementara kita nggak tahu nih kenapa mereka mesti bikinnya 2 gini nih. Gue agak nggak masuk akal buat gue. Betul. Menurut lo gimana? Kalau gue ngeliatnya gini, balik lagi. Mungkin analisa ini udah lo ngomongin tadi. Kalau lo ngomong kayak misalnya dari yang tadi gue bilang, dari cigarette breaks yang pendek, gitu ya. Gue yakin, itu dia yang tadi, kita juga udah ngasih contoh bahwa angka itu adalah yang terbaik. Angka SaltNIC yang tadi disebutin, gitu ya. Itu adalah yang terbaik untuk orang yang waktunya pendek-pendek. Oke, betul. Iya. Ya, dalam artian gitu kan. Dan kalau misalnya kita ngomongin dari sisi lokal, orang Indonesia tidak butuh. Kayak banyakan nyiksanya dibandingin dalam artian gini, di saat kita udah terlalu kenyang, kita juga nggak bakal megang itu sampai beberapa waktu yang emang bahkan mungkin kekenyangan malah gitu. Iya. Bener kan? Akhirnya kan dia nge-vape kayak dalam durasi yang ya bisa aja, ya mungkin emang dia pengen dia begitu atau apa gitu. Tapi maksudnya kalau buat orang yang tiba-tiba sering gitu kan, akhirnya kan it's not good for him juga. It's not good for him tuh maksudnya gini, lo kayak kekenyangan lo yakin lo nggak kekenyangan gitu kan? Ya, jadi what you're saying adalah sebetulnya di Indonesia yang dibutuhkan adalah saltik di versi yang lebih rendah, atau bukan itu artinya? Kalau gue ngomongin gini, seandainya saltik bisa lebih rendah. Kalau kita ngomongin misalnya gini, batas maksimum kita di 12. Ada orang pakai 16 biasanya udah ngeracik sendiri. Dari sisi throat hit ya? Dari sisi throat hit ya. Misalnya kita ngomongin 12, itu adalah yang bisa ditahan oleh vapers, misalnya gitu, maksimum lah, gue anggap maksimumnya deh. Kalau yang di luar itu anggap aja nggak maksimum lah ya, gitu, atau yang udah extraordinary lah. Kalau gue ngomong 12 adalah yang paling maksimum lah, gitu, di 3 days. Sekarang gue ngomongin lagi, kalau di SaltNIC paling bawahnya 25. Sekarang kita breakdown, kira-kira gini. Kalau gue maksimum di 12, pakai SaltNIC maksimum di 25 gitu ya. Kalau seandainya dibikin yang versi yang ini jadi lebih bawah, kebayang nggak sih? Mungkin di angka 25 itu udah mulai terasa garuk ya. Tapi kalau misalnya kebayang nggak sih kalau SaltNIC itu satuannya direndahin? Bener nggak? Itu kan maksud Om Dim ya. Direndahin kita dibikin di komposisi yang sama dalam artian di 3, 6, 9, 12 gitu. Kebayang nggak sih? Itu pasti setengah garuknya itu. Iya. Iya, justru itu. Nah, berarti kan otomatis kan gini. Kebutuhannya jadi lebih yang tadi Om dibilang gitu. Kalau gue sangat setuju dalam artian kebutuhannya jadi bisa terpenuhi dengan gampang. Karena apa? Karena yang kayak gue bilang tadi, ada orang kuat cuma 3, anggap aja lah, kayak misalnya gue posisinya cuma kuat 6. Kalau gue bisa 9, berarti gue lagi sotoy aja, misalnya gitu. Lagi pengen sotoy gitu, gue bisa 9. Tadinya gue gak kuat konsumsi 9. Padahal gue butuh 9. Karena apa? Karena yang tadi gue bilang, di saat lo belum
belum mencapai kebutuhan nikotin, lo akan nge-vape terus. Bener nggak, Din? Iya. Ya kan gitu ya. Iya. Nah, kebayang nggak sih lo kalau misalnya lo pakai 9, lo pakai 10 mili, gitu ya. Terus lo pakai 12, gitu ya. Lo cuma habis anggap aja 5 mili. Efisien dong, gitu. Iya. Yang kayak gitunya yang dibagi Om Dim, gitu loh. Karena gue lihat ya itu solusi emang gitu. Bukan dalam artian kita pengen naikin terus karena apa kita butuhnya berapa, nggak usah dicari gitu loh. Justru sebetulnya adalah yang sayang adalah gini, begitu ada smoker yang kemudian pindah ke vaping, ya. Tapi kemudian karena dia terganggu sama yang garuk-garuk segala macam, akhirnya dia cuma bisanya 3 sama 6 misalnya. Ya, betul. Tapi buat dia nggak cukup, sehingga dia mesti join nih, mesti mixing. Nah lama-lama mixing, dia capek juga. Akhirnya jadi vapingnya ditinggalin. Akhirnya jadi ngerokok balik gitu loh. Karena gue lebih dapet nih, gitu loh. Gara-garanya mereka nggak ngedapetin jumlah yang dia butuh, gara-gara dia ada limitasi dari sisi throat hit-nya. Perbandingannya nggak berbanding lurus gitu ya. Dalam artian kalau misalnya dia pengen naikin, gue nggak kuat nahan throat hit-nya. Kalau gue tetap di sini, gue boros gitu kan. Iya. Iya kan gitu kan. Iya. Boros dan bosen. Ya, kayak gue dikasih air gula gitu ngomongnya. Gitu aja. Gitu aja air gula. Gue serius loh, banyak banget loh yang waktu gue soalnya bikin survei, gue tanya ke sekitar 200-an orang yang khusus yang memang meninggalkan vaping dalam waktu 3-6 bulan. Gue tanya, apa alasannya? Alasan nomor satu adalah gue kayak dikasih air gula. Alasan nomor 1. Yang nomor 2, ribet katanya. Ya. Ngerti gue. Gitu. Ya kalau gue lihatnya kayak gitu ya mestinya jadi solusi sih. Pasti jadi solusi. Karena kan yang kayak gue bilang, ya makin, ya gimana ya kita ngomongin. Kita balikin ke awalnya lah, ini adalah nicotine delivery system gitu ya kan. Gitu ya gak sih? Berarti kan, ntar ya bang ya. Apa nicotine delivery system? Yang dibutuhkan adalah seberapa banyak asupan nikotin yang lo butuhin buat badan lo per hari. Benar gak sih? Ya, dan vape-nya akan memberikan solusi itu. Nah, jika ada faktor-faktor lain, contoh nggak kuat throat hit dan segala macam, kalau kita bisa mengakomodir itu, kebayang nggak sih berapa banyak orang yang bakalan balik? Karena apa? Ternyata gue secara asupan gue dapat, dan secara gue menggunakan gue happy. Karena dalam artian gini, gue bisa menikmati itu. Nah, menurut lo, kalau misalnya ada salt nick yang bisa tersedia dalam bentuk yang lebih kecil, menurut lo dampak-dampak negatif yang bisa terjadi apa? Dampak yang bisa terjadi, gue bilang orang akan tetap naik-naikan. Ya, yang mesti dikasih itu ada limitasi penggunaan menurut gue. Karena itu kan yang emang nggak pernah dibahas lah. Gitu. Sebetulnya kalau misalnya ini dibakar segini jadinya apa? Mesti ke arah situ sih kalau gue. Karena kalau misalnya nanti dipakai di mod sembarangan juga nggak bagus, bener nggak sih Om Dim? Di saat dipakai di Super Sapom misalnya gitu. Bagus nggak? Kan enggak. Di Sapom mungkin batas limitasi Sapomnya itu seberapa sih? Itu loh, Omnya lebih ke arah itu. Sama ini sih yang paling penting. Bahwa throat hit itu efek samping, bukan achievement gitu. Okay. Kalau buat gue, karena gue perhatiin banyak banget di kalangan gue, lingkungan di sekitar gue ya, kayak misalnya, dia ngomong gitu kayak ke kita gitu, pakai liquid, apa mas? Ini nyebut brand gitu, terus dibilang berapa miligram? 6. Oh, enggak ini 6 karena nggak ada lagi mas, biasanya 9. Wih, kerongkongannya bajak nih. Iya dong, kan pasti dia ngomong 9 kan pengennya kita ngomong begitu, ya itu yang gue kasih lah. Gue bilang. Iya, bajak sih. Kuat kerongkongannya dong, iya nggak? Iya, Iya kan, Kak? Kebayang nggak? Gue nemuin orang kayak gitu banyak, Om Dim. Dapat gak sih arti bicara gue? Jadi kita nemuin orang kayak gitu tuh banyak sehingga jadinya jadi kayak ini tuh udah mindset yang ada di sini gitu loh, bener gak sih? Nah itu yang kita mesti beresin gitu, boy. It's not even itu bukan achievement gitu loh. Iya. Nah sudahlah, yuk. Iya. Maaf ya Om Dim ya. Gak apa-apa ya, junior. Gue juga kalau di rumah bukan gue bosnya. Aja gitu
Iya, mereka semua Di, yang bos. di luar kita gagah. Begitu di dalam sih bosnya yang itu. Kalau dia tunjuk itu ya kita ambil, udah nggak ada pilihan lain. Tapi gitu Om Dim. Jadi gue melihatnya kayak itu yang paradigma kayak gitu yang mesti dibenerin. Bahwa ini bukan masalah gagah-gagahan. Ini masalah kebutuhan. Karena kita ngomongin nikotin ya, gitu. Kalau misalnya setelah dia tamat nikotin terus dia pengen ke arah ke pencarian rasa, ya itu beda cerita lagi kan gitu, bener nggak sih Om Dim? Gitu loh. Tapi maksud gue kayak itunya gitu loh, kayak itunya gitu. Oke. Basic. Ya wes, gue kayaknya udah dapat masukan banyak banget dari lo. Karena gue butuh sih masukan-masukan kayak gini, dan memang selama gue ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang kayak lo gitu yang pengalamannya tinggi dan segala macam gitu, gue jadi banyak punya insights. Gue punya insights seolah-olah gue bisa ngebayangin tentang konsumen yang akan kita hadapin. Betul. Nah, di 2021 ini gue pengen, ya sebetulnya harusnya setiap tahun, tapi kita kepingin fokus terhadap, kita kepinginnya dunia vaping ini kan makin maju. Kita pengen bikin inovasi-inovasi yang bukan blind consumption gitu, bukannya yang inovasi yang asal-asalan gitu loh, tapi inovasi yang membuat dunia vaping ini menjadi lebih nyaman pada saat mass market, yaitu pengguna rokok konvensional bisa melirik vaping, terus mereka melihat bahwa di sana kayaknya kalau gue pindah ke sana, mereka udah punya solusi-solusi yang akan gue butuh nih. Jadi akhirnya pada saat mereka masuk, dia nggak keluar lagi gitu. Dalam arti, kalau mau keluar tuh gara-gara lu berhenti rokok dan berhenti vaping. Bukan lu dari rokok, vaping, balik lagi ke rokok, cuman gara-gara dia nggak bisa puas gitu di sini. Ya kan? Ya. Setuju. Ya, buat gue pribadi, gue sangat support any kind of solution. Kalau buat gue. Karena kalau misalnya kita kaji, ya emang sebetulnya ada kok marketnya selalu gitu loh. Kita ngomongin dari kapasitas liquid lah. Gitu. Tapi kalau tadi gue simpulkan dari pembicaraan kita selama ini, gue melihat bahwa market dari orang yang tidak kuat throat hit itu nyata nih kayaknya. Nyata dong. Masa nggak nyata? Nyata lah. Nyata dong. Maksudnya, ya sekarang gini, berapa banyak sih orang yang emang beneran kuat tahan? Nyata Om Dim. Maksudnya, ya nyata banget. Karena pasti banyakan yang nggak kuat dibandingin yang kuat. Pasti gitu. Karena kan kuat juga kan pilihan gitu loh. Di saat lo pengen di saat lo terlihat kuat, ya lo kuat mungkin gitu. Iya. Kuat kan pilihan Om Dim gitu. Bukan kuat kan di-create gitu loh, untuk jadi kuat gitu loh. Banyak kan orang juga malas buat nguatin badannya gitu loh. Yowis, ini buat closing nih, gue pengen lo ngasih message buat teman-teman vapor yang masih pengennya pakai vaping itu buat gaya-gayaan. Entah itu freebase, entah itu saltnik, tapi mereka pengen bikin rekor gede-gedean TH dan segala macam gitu. Gue pengen sesepuh dari dunia vaping ini, gue pengen ada message langsung dari lo untuk teman-teman yang masih melihat vaping itu masih kayak gitu. Kalau gue gini, kalau emang lo masih baru, terus lo ngerasa bahwa kuat-kuatan throat hit itu adalah pilihan lo, gue bilang nggak usah. Karena biasanya nantinya yang bikin kesiksa lo-nya. Kalau buat lo yang udah lama masih kayak gitu, mungkin emang kebutuhan nikotin lo di situ. Gue nggak tahu. Tapi mau nggak bisa turun lah kalau buat gue. Kalau buat yang takut sama saltnik, jangan bro, disesuaikan aja sama kebutuhannya. Karena buat gue gini, makin tinggi kebutuhan saltnik lo, makin besar juga risikonya. Karena kayak yang udah pernah dibahas sama Badass gitu, kita udah pernah ngobrol, makin tinggi penggunaan saltnik lo karena darah lo dipompa begitu ya, pembuluh darah lo jadi lebih sempit. Dan itu bisa mengganggu salah satu yang emang berfungsi di kalangan laki-laki lah gitu. Yang paling lo jagoin gitu. Oh ya? Ya katanya gitu, karena nikotin kan memacu adrenalin gitu. Jadi dia bilang
kalau misalnya penggunaan nikotin yang salah tidak tepat, ujung-ujungnya could be like that. Gitu. Jadi buat gue mendingan start dari kebutuhan lo. Jaga baik-baik aset ya. Ya gitu. Iyalah, apalagi masih jomblo gitu. Tapi ini what it is, gue cuma pengen bilang itu, pergunakan nikotin sebaik-baiknya sesuai kebutuhan, pelajari juga, cari tahu, jangan langsung kayak mikir, wah kalau kayak gini begitu. Ya itu standar lah, kalau kita selalu pengen kelihatan sesuatu, kita masih milih yang paling top apa sih. Benar nggak sih Om Dim? Dan kita start dari situ. Ya nggak apa-apa kalau emang mau mulai begitu boleh, tapi perhatiin juga gimana caranya nuruninnya, bukan selalu ditambah gitu. Benar nggak? Jangan selalu teriak kurang gitu. Cari yang pas, cari yang bikin lo makin sehat, cari yang bikin lo makin produktif, cari yang makin murah, cari yang ya kan, cari yang positif lah. Makin efisien gitu hidupnya. Iya, jangan yang kayak. Iya. Sama satu lagi. Gue tahu pemikiran lo, pemikiran vapers di Indonesia itu yang paling penting adalah harga nggak masalah, yang penting murah, ya kan? tapi tetap sesuaiin sama kemampuan lo di zaman yang kayak gini, ya kan? Gue juga gitu tuh. Sekarang gue punya hobi mobil klasik tuh. Lalu gue bilang sama teman-teman, mobil gue satu pun nggak ada yang dijual, kecuali harga. Benar. Yang penting cocok dulu ya kan. Kalau cocok, gila. Nggak ada yang dijual. Mobil sih nggak ada yang dijual, gila. Kecuali harganya cocok. Sama, itu kan sama pemikiran vapers dari dulu kan. Harga nggak masalah, yang penting harga nggak masalah. Yang penting murah. Ajib. Ya jadi paling nggak biar semua teman-teman vapers bisa lihat nanti. Moga-moga ada yang baru yang emang bisa mungkin jadi pilihan teman-teman untuk bisa tetap menikmati vape dengan dapetin semuanya gitu loh. Kalau pusing deh. Dan aman karena paham. Iya dong, harus dong. Aman aman karena paham karena aman. Gitu. Yes. Oke. Thank you. Om Dim, terima kasih buat ngobrolnya, buat kesempatannya. Thank you Om Dim. Ya. Thank you banget. Thank you ya.